Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putri Rasyidah Muslim. Gimana nih kabarnya? Masih sehat dan semangat kan untuk mendengarkan materi kita kali ini? Gimana juga dengan materi yang telah kita bahas sebelumnya? Sudah paham kan? Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang prosedur perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran tematik. Pemetaan kompetensi dasar menurut Adrianto pada tahun 2016, kegiatan pemetaan kompetensi dasar ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh dari semua standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar yang biasa juga disebut dengan KD dan indikator pembelajaran dari beberapa mata pelajaran yang dipadukan. Penjabaran SK dan KD ke dalam indikator diserahkan kepada gurunya masing-masing kelas. Dengan demikian, pelaksanaan pembelajaran dapat tepat sasaran sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator, yaitu yang pertama, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Yang ketiga, indikator dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diamati. Selanjutnya, penyusunan silabus. Menurut Rusita Purnamasari dan Purnomo pada tahun 2021, silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengarah pada standar isi, silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Adapun komponen dari silabus yaitu identitas suatu mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, materi pokok, langkah-langkah pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Hasil seluruh proses yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya dijadikan dasar dalam penyusunan silabus. Komponen silabus terdiri dari standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, pengalaman belajar, alat atau sumber, dan penilaian. Pembuatan silabus tidak dapat berdiri sendiri. Dalam membuat silabus, hal yang paling utama dilakukan adalah menentukan kompetensi, kemudian membuat minggu efektif, program tahunan atau yang disebut dengan prota, dan program semester yang disebut dengan prosem. Penyusunan RPP menurut Asengkili dan teman-temannya pada tahun 2019, menyusun atau mengembangkan RPP adalah langkah-langkah perencanaan yang harus dilakukan oleh setiap guru. RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau satu hari. RPP dikembangkan dari silabus dengan memperhatikan buku peserta didik dan buku guru yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun tahapan pengembangan RPP pembelajaran tematik yaitu yang pertama, memilih dan kompetensi dasar dan pelajaran pada silabus yang dapat dipadukan dalam tema tertentu untuk satu hari. Yang kedua, memilah dan memilih kegiatan-kegiatan di dalam silabus yang sesuai dengan KD. Yang ketiga, kegiatan dalam silabus yang dipersiapkan untuk 3 atau 4 minggu tergantung dengan tema atau subtema. Perlu dipilah menjadi kegiatan untuk 1 minggu, kemudian dipilah dan dipilih lagi untuk kegiatan 1 hari. Pada kegiatan memilih dan memilah silabus, guru perlu memperhatikan keterkaitan antara berbagai kegiatan dari beberapa mata pelajaran yang akan diintegrasikan sehingga pembelajaran berlangsung sesuai dengan alur. Yang kelima, menentukan indikator pencapaian kompetensi berdasarkan kegiatan di silabus yang sudah dipilih. Yang keenam, guru saat menyusun RPP selain menggunakan silabus juga bisa menggunakan buku teks pelajaran dan buku guru serta hasil analisis KD dengan tema yang telah dilakukan. Yang ketujuh, guru harus memperhatikan alokasi waktu saat penyusunan RPP. Untuk setiap kegiatan
dan kedalaman kompetensi yang diharapkan. Apabila kompetensi yang akan diberikan dalam suatu tema memerlukan kemampuan prasyarat yang belum pernah diajarkan, guru perlu mengajarkan kompetensi prasyarat terlebih dahulu. Nah, sekian materi kita pada hari ini. Bagaimana, sudah paham bukan? Jika sudah, nanti kita pelajari materi yang selanjutnya di video berikut ini. Sampai jumpa.